Halo, lanjut ke nomor terakhir di lembar tugas mahasiswa ya. Keempat, nomor 15 nomor terakhir. Nah, sebenarnya nomor 15 ini pengayaan ya. Jadi kalau di ujian biasanya sih jarang keluar. Tetapi kalau di kuis pasti keluar gitu ya. Kalau di ujian ya siapa tahu dosennya ngeprank gitu. Muncul yang apa ini? Gerak osilasi yang teredam. Bisa aja ya. Bisa-bisa aja tergantung dosennya. Saya nggak tahu ya. Cuman kalau beberapa tahun biasanya gerak harmonik sederhana saja sih. Jadi untuk redaman sama terpaksa biasanya jarang biasanya. Cuman kalau kuis biasanya pada keluar ya. Kuis atau PR pada keluar itu mah ya. Oke, tidak apa-apa ya. Materinya tentang osilasi teredam, osilasi terpaksa itu ada di playlist ya. Saya tidak akan menerangkan kembali di soal ini ya, di video ini karena terlalu panjang nanti ya. Ada video khususnya nanti. Teman-teman buka saja channel ini ya. Ada tentang osilasi teredam, osilasi terpaksa ya. Oke, itu saja ya. Jadi saya nomor 15 ini langsung to the point, langsung aja apa ya pengerjaannya ya soalnya, solusinya aja ya. Jadi kalau penerangan materinya, pendalamannya, pemahamannya dibuka saja. Jadi materinya. Oke. Sebuah benda bermassa 10,6 berosilasi pada jumlah gas mempunyai konstanta pegas nih K-nya ya. Pengaruh hambatan. Nah, jadi kalau bedanya osilasi sederhana dengan osilasi teredam ada redaman. Redaman itu biasanya sebuah gaya hambat biasanya ya, gaya gesekan. Kalau misalkan ada di fluida gitu ya, itu kan ada gaya hambat air ya, ada gaya hambatnya. Nah, kalau ini kebetulan bukan di fluida air tapi di fluida udara ya, di udara gitu ya. Jadi gaya hambatnya gaya hambat udara. Tentukan frekuensi dari osilasi ya, B berapa persen amplitude osilasi berkurang pada setiap siklus. C tentukan selang waktu yang dibutuhkan energi sistem turun menjadi 5% dari nilai awalnya. Oke. Frekuensi asal osilasi tidak teredam. Jadi benar-benar tidak ada gangguan gitu. Kita akan hitung dulu frekuensi awalnya. Frekuensi alami disebutnya ya. Frekuensi alami ya. Dalam kurung tidak teredam. Nah, seperti itu. Nah, frekuensi sudutnya ya. Frekuensi sudutnya adalah omega 0 adalah akar K per M. Nah, ini adalah frekuensi naturalnya, alaminya. Ya udah, masuk-masukin angkanya. 2,05 kali 10 pangkat 4 dibagi masanya 10,6. Diakarin hasilnya 44 radian per detik. Nah, itu adalah frekuensi awalnya alaminya. Sedangkan yang A itu frekuensi redaman. Nah, dengan redaman, nah frekuensinya akan berkurang, teman-teman. Ya logikanya kan kalau ada redaman berarti osilasi atau sebuah apa itu gerakannya akan melambat sehingga frekuensinya makin mengecil dong, gitu ya. Berarti omeganya menjadi seperti ini. Akar, teman-teman silakan dibuka ya di materinya. W0 kuadrat ya minus, nah ini redamannya. Nah, seperti ini. Jadi ada sebuah nilai nilai redaman ya. Jadi frekuensi alaminya dikurangi redamannya. 44 dikuadratin dikurangi B-nya 3 dibagi 2 10,6 dikuadratin. Nah, omeganya 4 4. Oh, sama ternyata omeganya ya. Hitungnya ternyata tidak berubah ya omeganya ya. Teman-teman silahkan cek apa berubah sedikit gitu. Ini saya sudah ngitung ya kemarin. Apa kertasnya coret-coretannya salah ketik, salah tulis? Oke, no problem. Teman-teman nanti silahkan cek ya. Nah, ini hasilnya 7 Hz. Ya, logikanya sih harusnya turun. Jadi logikanya ya turun dikit gitu misal. 44, 43 gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Ini mungkin sangat kecil sekali gitu. Jadi pengurangnya sangat. Ini kan kecil sekali kan. 3 dibagi sesuatu ini kan 44 kuadrat. Jadi sangat kecil banget gitu ya. Jadi tidak ngaruh. Oke. Untuk redaman yang kecil gitu. Coba redamannya digedein gitu ya. Ini kan koefisien redamannya kan
3, coba nanti koefisien redamannya 100 gitu atau 1000, nah itu baru nanti ngaruh ya. Oke, tidak apa-apa. Oke. Nah, untuk B-nya kan kita ingin mencari frekuensi sorry, amplitudo osilasi yang berkurangnya setiap siklus. Oke. Nah, itu nanti ada rumus seperti ini, teman-teman. Silahkan buka di Holiday-nya juga ada ya. A0E minus BT per 2M. Jadi ada hubungan penurunan ya solusinya gitu ya. Seperti ini. Dalam bentuk fungsi ln X yang sebelah kanannya dalam bentuk kosinus. Ini untuk satu siklus. Nah, seperti itu. Nah, dengan periodenya kita tahu 2pi dibagi omega, gitu kan. Kemudian amplitudonya akan berubah. A akan amplitudo lah ya, saya tulis. Amplitudo akan berubah dari awal ya. Awal itu A0. Ya, berubahnya sehingga ke meluruh ya. Nilainya eksponensial kecil gitu. Maka nanti grafiknya juga nanti akan eksponensial menurun ya. Jadi osilasinya ya oke lah saya misal begini. Jadi nanti ini menurun tapi ini osilasinya seperti ini. Nah, gitulah. Jadi makin berkurang osilasinya ya sesuai eksponensial. Oke. Nah, jadi presentasi berkurangnya adalah presentasi berkurangnya. Teman-teman bandingkan saja frekuensi amplitudo pengurangannya ya selisihnya itu. Pi pangkat 3 per sorry. Emin PB per MW per M omega dibagi A0. Nanti A0-nya coret-coret ya. Jadi 1 min E pangkat minus Pi kali 3 gitu. Dibagi 10,6 kali 44. Sama dengan 1 min E min 0,0202. Atau nilainya jadi 0,020. Atau presentasinya adalah sekitar 2%. Ini kali 100% ya. Itu untuk nomor B-nya. Nomor C-nya dari energi ya, energi totalnya adalah setengah KA kuadrat. Ya udah berarti setengah KA0 kuadrat E pangkat minus 2BT gitu per 2M. Nah, nanti kan ketemu E-nya. Nah, E-nya kan berkurang menjadi 0,05N0 katanya ya, 5%. Setengah, oh, sorry, setengah K-nya coret. Nah, gitu ya. Eh, sorry. Jadi kan setengah KA E0-nya jadi E0, sorry. Nggak, bukan dicoret, maaf. Nah, benda ini kan E0. Jadi E0, E pangkat minus BT per M. Ya, E0-nya baru coret. Begitu ya. Jadi 0,05 E pangkat ya. E pangkat minus 3T dibagi 10,6. Nah, jadi T-nya adalah atau E pangkat 3T per 10,6 sama dengan 20. Jadi ini kan 5/100-nya dipindahin. Jadi 1/20-nya pindah ke sini ya. Oke. Kemudian jadi 3T per
10,6. Nah, jadi ln ya. Ln dari 20. Nah, jadi ketemu T-nya. 10,6 detik. Ya, itu saja mungkin untuk nomor terakhir ya. Nanti dilanjut ke lembar tugas kelima ya. Tentang apa ya? Gelombang mekanik atau fluida ya. Fluida mungkin ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Dukung terus channel ini. Jangan lupa tombol subscribe-nya ditekan dulu ya. Biar saya semangat dan channel ini maju pesat ya. Dan channel ini menjadi nomor satu inspirasi belajar fisika dasar di TPB ITB. Sampai jumpa. Salam berfisika.com. Dadah.